Jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin pemerintahan ini digandoli orang-orang yang bermasalah, apalagi itu inner circle. Ya kita mau frankly speaking di depan saja. Kalau memang benar selesaikan, kalau tidak benar ya syukur. Artinya kita tidak menuduh bahwa ini pasti benar, tetapi rasanya nggak mungkin juga media di sana main-main ya, karena Swiss itu negara yang termasuk baik dalam hal pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Jadi kalau menggoreng dan lain sebagainya mungkin lebih kurang dibandingkan media di sini ya, karena barangkali tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya juga lebih baik. Tapi ya sekali lagi we don't know exactly, artinya ya kita lihat bagaimana ke depannya, karena ya nggak main-main kalau uang 2,4 triliun. Janji dia untuk menyediakan, kita akan menyediakan makanan gratis untuk 78 juta anak, 4 juta ibu yang sedang hamil, itu akan kita laksanakan ya. Janji Prabowo untuk tambah gaji guru ya, untuk semua guru di Indonesia 4 juta termasuk guru honorer, itu kita akan wujudkan. Kita akan wujudkan, kita akan berikan gaji tambahan untuk 4 juta. Janji Prabowo untuk membangun 3 juta unit rumah dan apartemen seluruh Indonesia setiap tahun. Kita akan segera, insyaAllah bulan Oktober kita mulai program-program itu ya. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi berita-berita yang ngeri-ngeri sedapnya itu adalah soal Hasim Joyo Hadikusumo terlilit utang nggak tanggung-tanggung 2,4 triliun ya. Kemudian rekeningnya terancam disita otoritas Swiss. Coba kita bacakan. Gawat juga nih kalau ada orang dengan utang luar biasa besarnya ya. Bisa-bisa kayaan kita daripada dia. Karena kita nggak punya utang ya. Oke sobat era sekalian, coba kita baca, dan ini penting ya, karena jangan sampai kemudian justru keluarga Prabowo sendiri yang bermasalah. Dan ini justru bisa men-trigger hal-hal yang ya di ke depan buruk ya. Misalnya sudah mulai terlibat dalam bisnis pasir laut, dalam penjualan pasir yang katanya sedimen ke Singapura. Ada nama Hasim, ada nama Yusril di situ ya. Seperti dapat kita baca nanti spill beritanya ya. Gitu ya. Dibaca beritanya, ditampilkan beritanya. Jadi coba kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta, CEO ya, Chief Executive Officer Arsari Group, Hasim Joyo Hadikusumo dan Ani Hasim Joyo Hadikusumo diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari 7 tahun di Swiss sejak akhir 1990-an. Per April 2024, pasangan suami istri ini bersama-sama menanggung utang pajak sebesar 154 juta US dollar atau setara dengan 2,4 triliun. Kabar ini pertama kali disampaikan media lokal Swiss Gotham City ya, beberapa waktu lalu. Dalam laporan itu, Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 disebut memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Langkah ini bertujuan menutup tunggakan pajak Hasim dan istri selama puluhan tahun. Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sekitar 500 ribu US dollar atau setara 7,8 miliar saja. Saja dong ya. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut menurut dokumen pengadilan berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hasim. Hasim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 atau awal 2002. Penyitaan rekening bank yang dibuka Hasim ini merupakan tindakan kedua yang dapat diambil otoritas Jenewa untuk menutup utang pajak petinggi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya pada April 2024, otoritas Jenewa telah menjual 2 villa mewah yang dimiliki atas nama Ani di kota Anieres dalam sebuah lelang seharga 14,5 juta atau setara 227,4 miliar. You can imagine ya. Ketika dimintai konfirmasi, Hasim enggan banyak berkomentar. Itu lagu lama. Nanti kita lihat lagu lama ya. Ucapnya saat ditemui usai diskusi ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober. Oke, begitu ya saudara sekalian, itu lagu lama ya. Coba yang ada bisnis pasir itu ya, coba dicari beritanya ya. Jadi saudara sekalian, ya tentu karena dia adalah adik Prabowo, juga elit partai politik, tadi yang bahkan yang menyampaikan program-program Prabowo Subianto, ya tentu kita tidak ingin ya pemerintahan Prabowo itu kemudian ada konflik of interest dalam hal misalnya fundraising atau bisnis dan lain sebagainya, karena orang-orang sekitarnya ada masalah yang besar yang harus ditutup. Itu yang kita tidak boleh ya. Jadi ya bagaimana? 2,4 miliar itu nggak kecil coy ya kan. Tadi kalau misalnya jual rumah 224 miliar ditambah rekening 7,8 miliar yang disita, itu kan belum sampai 400 miliar. Sementara yang utang pajaknya 2,4 triliun. Artinya masih ada 2 triliun lebih yang seharusnya dibayar. Dan itu pasti terus membengkak kalau tidak dilunasi ya. Dan tentu ya kita tidak ingin masalah-masalah ini kemudian merembet kepada pemerintahan Prabowo ke depan. Misalnya katakanlah tadi fasilitasi bisnis yang luar biasa ya dari presiden terpilih terhadap keluarganya dalam rangka tadi cost recovery ya untuk membayar hal-hal seperti ini ya. Ini ada juga disebut ada masalah pajak di Swiss. Hasim itu lagu lama. Kenapa lagu lama ya? Coba kita bacakan ya. Tempo.co. Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, menanggapi santai kabar ia diduga bermasalah dengan pemerintah Swiss terkait perpajakan. Itu lagu lama katanya saat ditemui seusai diskusi ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri Senin 7 Oktober. Namun ia menolak berkomentar lebih lanjut. Media Swiss yang banyak melakukan liputan investigasi Gotham City pada 11 September 2024 melaporkan bahwa Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 disebut memutuskan otoritas di Jenewa berhak menyita rekening bank yang dimiliki adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Langkah ini bertujuan menutup tunggakan pajak Hasim dan istri selama puluhan tahun. Per April 2024, pemerintah Swiss menuding pasangan Hasim dan istrinya Ani bersama-sama menanggung utang pajak sebesar 154 juta US dollars atau setara 2,4 triliun. Rekening itu sendiri diperkirakan berisi nominal dengan total sebesar 500 ribu US dollar atau setara 7,8 miliar. Dana yang disimpan dalam rekening tersebut menurut dokumen pengadilan berasal dari kekayaan pribadi dan keluarga Hasim. Hasim dan istri membuka rekening itu sejak akhir 2001 dan awal 2002. Penyitaan rekening bank yang dibuka Hasim ini merupakan tindakan kedua yang diambil otoritas Jenewa untuk menutup utang pajak petinggi Partai Gerindra itu. Sebelumnya pada April 2024, otoritas Jenewa telah menjual 2 villa mewah atas nama Ani di kota Anieres dalam sebuah lelang seharga 227,4 miliar. Awal mula masalah diduga terjadi ketika Hasim dan istrinya meninggalkan Swiss setelah menandatangani penjualan perusahaan minyak senilai 1,9 miliar US dollar atau 29,7 triliun pada tahun 2006. Otoritas pajak Swiss menuding pasangan itu tidak membayar pajak sebesar 2,4 triliun. Oke. Hasim Joyo Hadikusumo 70 tahun adalah anak bungsu mantan menteri di era Orde Baru Sumitro Joyo Hadikusumo. Ia memiliki 3 kakak, Bianti Ningsih dan Mariani Ekowati serta Prabowo Subianto. Selain aktif memimpin grup perusahaan Arsari, ia juga berpolitik dan menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi saudara sekalian ya.
Jadi itu bukan tindakan yang baik ya, ngemplang utang itu. Dan saya kira sekarang ini tinggal beradu kredibilitas. Mana kredibilitas yang Anda percayai ya? Hasim Joyo Hadikusumo yang mengatakan itu lagu lama, saya nggak paham ya. Pengertian lagu lama itu artinya itu kan barang lama. Tapi kalau lagu lama itu diputar juga tetap nikmat ya kan. Bahkan kadang-kadang orang mencari lagu lama. Saking lagu lama itu berbekas ya dalam memori. Kemudian otoritas Swiss atau berita Gotham City ya. Jadi kita beradu kebenaran informasi. Kalau informasi itu tidak benar, ya harusnya kan dibantah itu tidak benar itu ya. Tidak benar saya ngemplang utang sebanyak itu. Tapi kalau benar bagaimana? Ya, this is the question sesungguhnya Sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin pemerintahan ini digandoli orang-orang yang bermasalah, apalagi itu inner circle. Ya kita mau frankly speaking di depan saja. Kalau memang benar selesaikan, kalau tidak benar ya syukur artinya. Toh kita juga tidak menuduh bahwa ini pasti benar. Tetapi rasanya nggak mungkin juga media di sana main-main ya. Karena Swiss itu negara yang termasuk baik dalam hal pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Jadi kalau menggoreng dan lain sebagainya mungkin lebih kurang dibandingkan media di sini ya. Karena barangkali tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya juga lebih baik. Tapi ya sekali lagi we don't know exactly, artinya ya kita lihat bagaimana ke depannya. Karena ya nggak main-main kalau uang 2,4 triliun. Apakah Hasim kekayaannya lebih dari itu, uang cashnya kita nggak ngerti ya. Kalau Prabowo sendiri ya kira-kira segitulah semuanya 1,2 atau 2 triliun lebih kekayaan. Tapi Hasim sebagai pengusaha tentu jauh lebih besar ya asetnya atau nilai kekayaannya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kita tidak ingin mencari kesalahan, tapi ini adalah berita yang patut kita garis bawahi. Jangan sampai nanti orang-orang sekitar Prabowo kemudian bermasalah dan sehingga perlu melakukan fundraising sebanyak-banyaknya atau melakukan doing business sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa mengganggu yang namanya good governance, clean government. Ada nggak soal pasir itu ya? Coba tampilkan ya. Karena beberapa waktu yang lalu ekspor pasir itu konon melibatkan Hasim dan melibatkan Yusril Iza Mahendra. Di spill di sini juga di beritanya ya. Oke. Ini ada juga ya, perusahaan adik Prabowo Subianto ikut daftar calon penambang pasir liar. Selain Yusril Iza, 3 nama ini juga ikut bermain di penambangan pasir liar ya. Ini bisnis Tempo juga. Coba kita bacakan ya. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Victor Gustav Manopo mengatakan sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut. Jumlah tersebut merupakan sisa dari 71 perusahaan yang menjadi pemohon sejak dibuka pendaftaran pada 28 Maret 2024. Menurut Gustav, beberapa perusahaan mengundurkan diri dan ada yang tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen. Berdasarkan hasil penelusuran Tempo seperti dikutip dari majalah Tempo edisi Ahad 29 September 2024 lalu, terdapat nama-nama besar seperti calon kepala daerah, pengusaha nasional, hingga bekas menteri yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan dalam daftar itu. Salah satunya yang telah terkonfirmasi adalah Yusril Iza Mahendra. Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kabinet Gotong Royong pemerintahan Megawati Soekarno Hamzahas dan Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf kala itu tertulis dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Luar biasa. Perlu diketahui bahwa pendiri Partai Bulan Bintang ini juga merupakan ketua tim hukum dan wakil Dewan Pengarah tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan presiden 2024. Kendati demikian tidak hanya Yusril, terdapat nama besar lain yang menghiasi akta dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Berikut 3 diantaranya yang tercatat dalam penelusuran Tempo. Dede Supriyadi Arif,
Kemudian ini ya. Nah, tapi ini ada yang terkait dengan Hashim ya. Coba kita lihat ya. Perusahaan adik Prabowo Subianto ikut daftar calon penambang pasir. Akhir-akhir ini isu mengenai ekspor pasir laut tengah menjadi perbincangan publik karena menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan masyarakat. Di tengah memanasnya isu tersebut, perusahaan milik adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, diduga ikut mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Penambangan pasir laut kini menjadi lahan baru yang diburu oleh pengusaha untuk menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Setelah 20 tahun ditutup, Presiden Joko Widodo dan Jokowi menuju akhir masa jabatannya membuka kembali keran ekspor pasir laut untuk hasil sedimentasi. Perizinan ini dibuka Jokowi melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut dari Hasim Joyo Hadikusumo sampai Yusril Iza, disebutkan bahwa terdapat 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Ya, sahabat sekalian, kita ini memang orang-orang kecil ini nggak paham permainan orang-orang besar ya. Kalau kita di depan kita paling cuma ada tersaji jutaan ya, rupiah saja. Kalau mereka udah biasa bermain triliunan ya. Pajaknya saja 2 triliun yang belum dibayar ya.